Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana ala al-mahajjatil bayda la yazigu anha illa kana minal halikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang sama berbahagia. Mari kita membayangkan sekelompok manusia yang berada dalam sebuah ruangan. Ruangan tersebut hanya diterangi oleh lampu listrik. Ketika tiba-tiba lampu listrik itu padam, maka biasanya manusia yang ada di dalam ruangan itu terbagi dua. Kelompok pertama adalah kelompok yang segera mengeluh, menyalahkan situasi, memperkeruh suasana, berusaha untuk mencari kambing hitam, melihat dirinya tidak memiliki peran apa-apa, dan berusaha untuk mencari jalan keluar pada orang-orang di luar dirinya. Orang-orang seperti ini biasanya tidak meringankan masalah, justru menjadikan persoalan-persoalan yang kita hadapi menjadi lebih berat. Kelompok yang kedua berbeda. Kelompok yang kedua ini tidak berpikir siapa yang harus menyelesaikan masalah. Yang dia pikirkan adalah justru apa yang bisa saya lakukan untuk mengentaskan persoalan yang sedang terjadi. Dia tidak melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kekeliruan yang terjadi di luar sana. Akan tetapi dia fokus berpikir solusi apa yang paling cepat dan paling tepat yang bisa saya lakukan agar supaya lampu menyala kembali. Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi kelompok manusia yang kedua. Tidak mengeluh terhadap suasana,
tidak berpangku tangan terhadap persoalan-persoalan yang ada, akan tetapi menjadi orang-orang yang memberikan saham terhadap perbaikan. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu riwayatnya, Al-Islamu bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah mulai dalam keadaan asing, dan sesungguhnya dia akan kembali asing sebagaimana dia kali pertama. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang terasing pada saat itu. Maka sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, mereka penasaran, wahai Rasulullah, manhum, siapakah mereka itu? Apakah semata-mata karena mereka berbeda? Apakah semata-mata karena pakaian serta penampilan mereka tidak sama dengan yang lain? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pemahaman ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang asing itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena sekedar penampilan mereka berbeda, bukan karena sekedar mazhar mereka tidak sama, bukan karena sekedar mereka tidak populer, akan tetapi mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah alladzina yuslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan, idza fasadan nas, ketika manusia telah rusak. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggariskan kepada kita bahwa orang-orang ghuraba itu bukan karena sekedar mereka tampil berbeda, akan tetapi terutama karena mereka aktif melakukan perbaikan ketika sebagian besar manusia telah rusak. Mereka bukan orang-orang yang soleh, mereka bukan orang-orang yang baik pada diri mereka sendiri, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menebarkan kebaikan kepada masyarakat dan umat mereka. Lebih jauh, Islam bahkan mengajarkan kepada kita untuk menjadi pionir, orang-orang yang memprakarsai kebaikan. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu. Mereka dari orang-orang di luar Madinah. Mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan mereka yang miskin dan membutuhkan bantuan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelihatan di wajah beliau kesedihan dan keprihatinan terhadap kondisi tamu-tamu sekaligus sahabat-sahabat beliau itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik ke atas mimbar setelah adzan dan salat dan mengajak sahabat-sahabat beliau untuk memberikan bantuan kepada tamu-tamu itu. Maka tampillah salah seorang sahabat dari kaum Ansor membawa makanan demikian banyak sehingga sahabat ini sudah kerepotan dan kepayahan untuk mengangkat bahan makanan yang dia ingin sumbangkan itu. Maka setelah orang yang pertama tadi memberikan sumbangan, maka barulah orang-orang lain juga berduyun-duyun untuk memberikan sumbangan. Muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercahaya gembira, bersyukur, bergembira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang itu akan mendapatkan bantuan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayyanqusu min ujurihim syai'un. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu
min ghairi ayyanqusu min auzarihim syai'un. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dulu melakukan kebaikan, yang memprakarsai sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala dan ganjaran pahala orang-orang yang mencontohi dan mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu, kata Rasulullah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memprakarsai sebuah kejahatan, sunnatan sayyi'ah, sebuah sunnah yang buruk, maka baginya dosa atas perbuatan yang dia lakukan itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Hanya saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa orang-orang yang mengikutinya itu tidak akan dikurangi atas perbuatan mereka masing-masing. Di dalam hadis ini dan di dalam kisah lengkap hadis ini, kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Ansar tadi yang menjadi pionir, yang menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan, yang menjadi pelatuk, yang memicu sahabat-sahabat yang lain untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Lebih jauh, ajaran agama kita bahkan mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, atau mungkin kita tidak bisa menjadi pionir dan menjadi pemimpin dalam kebaikan, maka paling minimal marilah kita menjadi jalan-jalan yang melempangkan jalan bagi kebaikan. Di dalam hadis hasan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasun mafatihul lil khairi wa maghaliqul syarr." Sesungguhnya di antara manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang menjadi kunci bagi pintu-pintu kebaikan, dan ada orang-orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kunci penutup bagi pintu-pintu kejahatan. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa inna minan nasi nasun maghaliqa lil khairi wa mafatihul syarr. Sesungguhnya di antara manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga orang-orang yang menjadi pintu-pintu, kunci-kunci penutup bagi pintu-pintu kebaikan dan kunci-kunci pembuka bagi pintu-pintu kejahatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Maka beruntunglah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kunci-kunci kebaikan Allah Subhanahu wa taala letakkan di tangannya, dan kecelakaanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang kunci-kunci kejahatan diletakkan di tangannya. Hadis ini, bapak-bapak, saudara sidang Jumat yang sama berbahagia, mengajarkan kepada kita bahwa paling minimal marilah kita menjadi pintu-pintu kebaikan yang memfasilitasi, yang mempermudah kebaikan, dan jangan sampai kita menjadi pintu-pintu kejahatan yang mempermudah terjadinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang celaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada hari Jumat seperti ini kita sangat dianjurkan untuk menamatkan membaca suratul Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a
surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerangi hidupnya di antara dua Jumat. Di hari Jumat seperti ini kita juga sangat-sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan, akan memberikan rahmat dan kebaikan kepadanya 10 kali lipat. Fallahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.